Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rusuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, akan engkau lihat air mata mereka meleleh lantaran apa yang telah mereka ketahui setengah dari kebenaran. Mereka pun berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah percaya, sebab itu tuliskanlah kami dari golongan orang-orang yang menyaksikan." Ayat 83 ini adalah sambungan ayat sebelumnya, menerangkan bahwa orang Nasrani di zaman Rasulullah SAW lebih dekat kepada orang yang beriman daripada orang Yahudi dan orang musyrikin. Semua itu terjadi karena waktu itu memang ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang benar-benar jujur dan berhati bersih. Menurut kebiasaan pembagian juz-juz Al-Quran, ayat 82 termasuk ujung juz 6 dan ayat 83 termasuk permulaan juz 7, sehingga tampak terputus, padahal makna keduanya bersambung. Oleh karena itu, sekarang diterangkanlah lanjutan bagaimana kebersihan hati pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, akan engkau lihat air mata mereka meleleh lantaran apa yang telah mereka ketahui setengah dari kebenaran. Demikian sambutan pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang hati mereka penuh dengan kemuliaan itu jika mereka mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka. Mereka hingga menangis mendengar beberapa ayat saja yang dibacakan. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat, sebab mereka menangis adalah setelah mereka mengetahui setengah dari kebenaran atau minal haqqi. Baru sebagian saja yang mereka dengar, mereka sudah terharu. Kononlah jika mereka mendengar seluruh isi Al-Quran. Menurut riwayat An-Nasa'i, Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani, Abu Syekh, dan Ibnu Maradawaihi yang mereka terima dari Abdullah bin Jubair, pendeta-pendeta dan rahib-rahib ini adalah orang-orang besar agama yang hadir dalam majelis Najasyi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Naim di dalam kitabnya Al-Huliyah dan Al-Wahidi, dan Ibnu Syahab, dia berkata, mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman, Al-Haris bin Hisam, dan Urwah bin Zubair. Mereka semua mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damili membawa sepucuk surat kepada Najasyi. Pergilah dia menghadap Najasyi dan dibacalah surah Rasulullah itu. Jadi rupanya isi surat Rasulullah SAW itu ialah meminta supaya sudi kiranya Najasyi memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat beliau yang telah datang memperlindungkan diri ke negeri itu, yang dikepalai oleh Ja'far bin Abi Thalib. Setelah mendengar isi surat Rasulullah yang dibacakan, Baginda Raja Najasyi menyuruh memanggil orang-orang muhajirin itu berikut ketuanya, yaitu Ja'far. Lalu Baginda menyuruh pula memanggil pendeta-pendeta dan rahib-rahib supaya mereka turut hadir dalam majelis itu.
Kemudian baginda menyuruh Ja'far membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran di hadapan pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu. Oleh Ja'far dibacakanlah surat Maryam. Mendengar surat tersebut dibacakan, berimanlah mereka semuanya dan bercucuranlah air mata mereka. Tersebut pula dalam riwayat yang lain dari Abu Syekh yang diterima dari Qatadah bahwasanya ketua-ketua Quraisy tiada bersenang hati karena mereka melindungkan diri ke negeri itu. Mereka berjumlah 40 orang. Oleh karena itu Quraisy mengutus 2 orang yang bijak untuk menghadap Najasyi, memohon supaya orang-orang muhajirin itu diserahkan kembali kepada mereka, supaya mereka dapat membawanya pulang ke Mekah. Kedua utusan itu ialah Amr bin As dan Umarah bin Al-Walid sebelum keduanya masuk Islam. Namun Najasyi tidak mau memperturutkan kedua utusan itu sebelum mendengar sendiri dari orang-orang itu apa yang sebenarnya pendirian agama mereka terhadap Nabi baru itu. Kemudian mereka dipanggil menghadap sehingga berhadap-hadapanlah mereka dengan utusan Quraisy dalam majelis Najasyi. Seketika Najasyi bertanya tentang Nabi itu. Kemudian atas nama bersama Ja'far memberikan keterangan. Memang kepada kami telah diutus seorang Nabi, seperti yang telah diutus juga kepada umat-umat sebelum kami. Dia telah menyeru kami agar percaya kepada Allah yang Maha Tunggal. Dia telah menyuruh kami berbuat ma'ruf. Dia telah melarang kami berbuat yang mungkar. Dia telah memerintahkan kami supaya menghubungkan kasih sayang dan jangan memutuskannya. Dia telah menyuruh kami meneguhi janji dan melarang kami memungkirinya. Namun sayang sekali, kaum kami membenci kami. Lantaran itu sehingga kami diusir karena kami percaya kepadanya. Maka tidak ada kami menampak orang lain untuk mencari perlindungan, melainkan engkau. Dan itu sebabnya kami kemari. Mendengar itu terharulah Najasyi dan serta-merta dia menyambut. Memang. Namun Amr bin As belum kehabisan akal. Lalu dia pun melancarkan hasutan lainnya. Mereka berkata tentang Isa lain sekali dengan apa yang kamu percayai. Kemudian bertanyalah Najasyi kepada mereka, bagaimana kepercayaan kamu tentang Isa Al-Masih? Lalu mereka menjawab, kami percaya bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya dan kalimatnya dan ruhnya. Dia dilahirkan oleh seorang perawan yang suci. Kemudian Najasyi menyambut, memang begitu, kalian tidak salah. Baginda lalu berkata kepada Amr dan kawannya itu, kalau bukanlah kalian ini tetamuku, niscaya telah aku hukum kalian. Gagal sama sekali perutusan Quraisy yang dilaksanakan oleh Amr bin As dan Umarah bin Al-Walid itu. Mereka kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Malahan Najasyi tertarik dengan Islam, lalu masuk Islam. Sampai Nabi SAW mewakilkan kepada beliau mengakadkan nikah beliau dengan Ummu Habibah, anak Abu Sufyan yang kala itu sangat memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kembalilah Ja'far bersama rombongannya ke tanah air, tanah Arab, langsung ke Madinah. Bersama dengannya, Najasyi As-Sama mengutus pula beberapa orang pendeta dan rahib-rahib guna mengeratkan hubungan silaturahim dengan Rasulullah SAW. Menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang diterima dari As-Sudi, bilangan utusan yang datang bersama Ja'far sebanyak 12 orang, 7 pendeta dan 5 orang rahib. Setelah mereka hadir di dalam majelis Rasulullah, dibacakanlah kepada mereka beberapa ayat dari Al-Quran. Mereka terharu dan menangis mendengarkan, lalu mereka pun memeluk Islam.